Halo semuanya, selamat datang di Sal Cari Tahu, yaitu program baru dari Sal Media. Dan di sini kita bukan cuma ngebacain berita, tapi kita juga udah browsing, ngulik, dan juga nyari sumber resminya biar kalian semua tahu berita-berita penting dalam 7 hari ke belakang. Dan bedanya sama program lain adalah di sini kita kasih berita dengan cara yang cukup santai lah. Yes, benar banget. Karena di sini yang pasti itu bukan cuman berita-berita yang nggak ada sumbernya ya, tapi kita bakalan Kasih kasih sumbernya juga biar aman, bukan gosip belaka, dan bisa kalian cek langsung sumber yang kita sebutin. Pokoknya kalau ada berita-berita tentang pemerintahan, ekonomi, politik, ekonomi kreatif, apa aja lah pokoknya yang sedang dibahas publik yang ramai-ramai sekarang ini. Bener banget, kita bakal nyariin duluan buat kalian. Karena tugas kita cuma satu, yaitu Sal Cari Tahu. Oke, baik, di berita pertama sebelum itu kita kenalin dulu nih ya dari masing-masing dari kita sendiri. Dan mungkin teman-teman yang baru lihat di Sal Media baru tahu, yaitu sama saya Faisal. Dan saya JJ. Dan mungkin untuk berita yang pertama, boleh Kak JJ? Iya. Berita pertama kita bakal ngobrolin dulu yang ada di sekitar Kabupaten Indramayu. Dan kabarnya nih Bang, di Indramayu pemerintah kabupaten itu baru aja melantik 325 pejabat pada hari Jumat tanggal 12 September 2025 lalu, dari pejabat administrator, pengawas, jabatan fungsional, sampai 1 CPNS yang jadi PNS. Wah, banyak banget ya. Yes. Berarti ini tandanya pemerintah lokal ini sudah mau melakukan perombakan strukturisasi ya? Iya, benar banget. Dan ini mungkin bisa jadi hal yang positif. Asal ya tadi mutasi dan pelantikan yang dilakukan tadi secara transparan dan berdasarkan kebutuhan. Iya. Jadi semua itu berdasarkan meritokrasi, bener-bener dengan keahliannya masing-masing. Benar banget. Jadi udah nggak ada lagi tuh kerjaan-kerjaan yang di luar job desk mungkin kali ya. Mungkin. Atau mungkin job desk-nya jagonya A, malah ngerjain yang B. Iya. Atau bahkan mungkin diangkat karena kenal. Kayaknya nanggung banget tadi karena kenal ya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Untuk berita kedua, yaitu balik lagi di kabupaten kita yang tercinta, yaitu di Indramayu. Dan Kemendagri itu sudah mengizinkan pilkades serentak di 139 desa di Indramayu pada tanggal 10 Desember 2025. Wow, jadi pelaksanaan 10 Desember 2025. Betul. Benar-benar akhir tahun banget ya. Betul banget. Dan tentunya untuk para calon-calonku atau kepala desa siap-siap, warga desanya juga siap-siap karena Bapak Ibu akan memiliki kepala desa baru ya. Betul. Tapi idealnya ini pemilihan kubu serentak bisa ciptakan kesamaan, akses, dan juga rasa keadilan warga di desa-desa. Nah, melalui pilkades tersebut. Tapi pemerintah pun harus pastikan proses pendaftarannya adil, tidak ada money politics, dan juga tidak ada penyalahgunaan tentunya ya. Oke, jadi harus semuanya transparan. Benar banget. Dan seperti yang kita tahu juga kalau Pilwu tuh mungkin lebih lebih menarik sepertinya. Benar. Karena kan kita udah satu desa jadi gitu ya. bersentuhan langsung gitu ya. Kalau misalkan bersentuhan langsung, maksudnya kalau misalnya dengan gubernur atau dengan presiden, kita kan ada gapnya lumayan jauh gitu ya. Kalau misalkan di desa kan kita kurang lebih tahulah paginya bapak atau ibu kepala desa ini ngapain kayak gitu. Terus keluarganya seperti apa, kita bisa lihat secara langsung gitu. Oke, dan diharapkan juga siapapun yang terpilih itu akan menjadi pilihan yang terbaik untuk desanya sendiri. Iya. Oke, dan sekarang di berita ketiga, JJ. Masih ada di Indramayu ya, kita masih keliling di Indramayu dulu. Jadi selain itu, Indramayu juga lagi kuatkan ketahanan pangan nih. Jadi pemerintah kabupaten terima infrastruktur EPLT 2B seluas 114 hektar yang diharapkan meningkatkan indeks pertanaman dari 100 jadi 300. Wow. Kerjasama dengan SKK Migas dan Pertamina EP. Karena ya ningkatin IP itu artinya ya lahan produktif itu harus makin banyak. Benar. Dan pangannya jadi lebih terjamin. Tapi pengelolaan dan pemeliharaannya itu juga harus diperhatikan. Iya. Nah, berarti SDM-nya juga harus lebih diberdayakan lagi ya. Ditingkatkan lagi. Betul. Iya, betul. Kayak salah satu contohnya Kesinggungan kemarin, beberapa hari yang lalu itu ada beberapa dari masyarakat di Desa Sindang atau Kecamatan Sindang, mereka itu menolak adanya komben.
Ya memang ini bukan hanya masyarakat Sindang aja, tapi di desa-desa lain pun menolak adanya Komben. Ada beberapa buruh tani yang merasa pekerjaan mereka direnggut oleh Komben ini gitu. Tapi kan kalau misalkan untuk pemilik wilayah sawah ini, itu mereka justru malah merasa teruntungkan, pekerjaannya lebih cepat, kemudian juga tidak terlalu membayar banyak buruh tani seperti itu. Tapi sedangkan buruh tani kita yang memang banyak, yang memang mengandalkan perekonomiannya dari pekerjaannya mereka tersebut, merasa hal ini tuh ya udah merasa sebagai saingannya mereka gitu teknologi. Nah, mungkin ini salah satu yang jadi PR pemerintah bagaimana mensosialisasikan dan juga menginformasikan kepada masyarakat kita yang tentunya notabene-nya sebagai petani untuk tahu plus minus dari adanya Komben dan tidak adanya Komben seperti itu. Betul. Ya. Jadi harus lebih cerdas lagi. Iya, semuanya. demi ketahanan pangan di Indramayu. Betul. Oke, nextnya kita kayaknya bakal pindah ke berita nasional ya. Langsung nasional. Oke, nah jadi berita keempat yaitu berita nasional. Di panggung nasional ini Presiden Prabowo Subianto hari ini melantik 11 pejabat baru di Kabinet Merah Putih. Ada posisi strategis seperti Menko Polkam, Menpora, Kepala LKPP, dan Wakil Menteri lainnya. Nah, jadi di reshuffle ini juga bisa jadi langkah penting buat perbaiki kinerja yang kemarin pemerintah memang sedang panas-panasnya ya. Tapi publik juga bakal nunggu siapa yang dipilih. Apakah bisa bekerja lebih efektif dan juga merespon kebutuhan rakyat apa, atau setidaknya tuntutan 17+8 yang kemarin itu ya. Betul sekali. Mungkin ini salah satunya ya. Salah satu PR terbesar mereka ya. Betul. Dan tentunya PR besar lainnya adalah bagaimana merespon jawaban-jawaban kan karena di reshuffle. Jangan sampai ada jawaban-jawaban lagi saya belum membaca. Mungkin maksudnya harus lebih hati-hati lagi dalam menyampaikan seperti itu ya. Oke. Dan akhir-akhir ini juga ada Menteri Keuangan ya. Iya. Lumayan menarik akhir-akhir ini. Menarik banget ya. Iya, dari mulai statement-statementnya yang selalu dianggap cowboy. Iya. Padahal ya selalu menarik kalau misalnya dilihat di sosial media beliau. Bener banget. Oke, lanjut berita masih ada berita yang lainnya nih ya. Berita terakhir ini dari nasional juga. Jadi berita terakhir ada pemerintahan sudah mengumumkan stimulus ekonomi sebesar 16,23 triliun rupiah untuk kuartal 4 2025. Ada bantuan pangan, cash for work, intensif pajak, hingga program magang. Nah, tapi ya stimulus ini memang penting banget nih di tantangan ekonomi. Nah, tapi yang paling penting itu realisasinya harus cepat. Nah, tepat sasaran dan birokrasinya juga tidak dibentur-benturkan. Benar banget ya, karena dengan stimulus sebesar itu gitu ya, kalau misalkan aku mau beli pempek gitu ya, dapat berapa kapal selam? 16,23 Iya, gitu kan. Nah, jadi ini harus lebih transparan lagi. Betul. Mungkin salah satu tuntutan dari masyarakat juga, dan juga lebih tepat sasaran. Balik lagi. Betul, karena selalu tepat sasaran kan. Iya. Melihat kemarin gaji menteri yang dibongkar, jadinya kita ke pemerintahan juga. Itu sudah ya sedikit agak trust issue kali ya. Sebenarnya trust issue. Mungkin trust issue ini sebenarnya udah dari tahun-tahun dulu ya, sebelum reformasi juga. Tapi memang karena sekarang dengan adanya media, teknologi, dan juga masyarakat lebih pintar lagi gitu, jadinya isu ini makin memanas gitu kan. Betul. Jadi makin cepat ya untuk kita mencari tahu. Karena tadi kan sudah cross check secara sendiri gitu. Benar. Mandiri langsung cross check media mana yang valid gitu. Betul sekali. Dan pemerintah pun memang memiliki PR yang besar karena masyarakat juga bisa mendapatkan informasi tersebut bisa saja valid atau tidak. Nah, itu dia yang jadi PR besar buat bangsa kita sendiri, karena jangan sampai yang tadinya kita menuntut sesuatu kepada pemerintah, akhirnya masyarakat yang malah kena. Iya. Kita masuk surga berarti.
Oke, nah itu dia 5 berita pilihan minggu ini dari Sal Cari Tahu, dari pelantikan pejabat, pilu, serentak, ketahanan pangan, sampai reshuffle dan stimulus ekonomi. Yes, dan ingat semua berita ini ada sumbernya. Kamu bisa cek sendiri kalau penasaran. Jangan lupa kasih komentar berita mana yang paling menurut kamu penting. Kita angkat di episode berikutnya. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum, iya lupa. Assalamualaikum.